Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali untuk mendengar dan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 19, demikian bunyinya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikian. Dan topik hari ini berbicara tentang berbicara disadari akal budi. Sekali lagi saya ucapkan, berbicara didasari akal budi. Saudaraku, ada dua tipe manusia yang ada di dunia ini. Tipe yang suka banyak bicara, omong sana, omong sini, belum ditanya sudah berbicara. Dan tipe yang kedua adalah tipe yang tidak suka bicara, tidak suka omong sana, omong sini, dan begitu juga malas untuk berbicara dan mengungkapkan sesuatu. Nah, kedua tipe ini ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Bisa kita, bisa mereka atau orang lain yang kita temukan di mana saja. Tetapi mari kita lihat kira-kira apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di dalam dua tipe manusia itu. Kalau kita bandingkan dengan orang yang suka banyak bicara, memang dia sangat happy sekali. Ketemu dengan orang lain, dia bisa membaur dan banyak berbicara sana sini. Tetapi kekurangannya adalah dengan terlampau banyak bicara, akhirnya timbul dengan ragam gosip yang membuat dia senang, tertawa terbahak-bahak, apalagi yang dia gosipkan adalah seseorang yang dia kenal, atau orang yang tidak dia kenal, atau orang yang baru dia kenal. Tetapi begitu banyaklah prediksi, tafsiran, dan analisanya, akhirnya itu menjadi barang gosip, dan dia senang dan terbahak-bahak tertawanya. Dan tipe yang kedua juga adalah tipe orang yang tidak suka bicara. Bahkan ketika ada orang bertanya kepadanya, dia hanya diam. Dan ketika ada orang bicara dengan dia, dia hanya diam saja 1000 bahasa. Dan kedua tipe ini sangat tidak menarik kalau kita lihat dan kita dengar. Dan kita hati-hati dengan kedua tipe tersebut. Nah, di dalam firman hari ini mau berbicara tentang dikatakan banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Apa yang mau dikatakan firman ini kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih? Firman Tuhan mau menyampaikan 3 hal yang sangat penting bagi kita, siapapun kita, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dan muda-mudi, bahkan orang tua. Tuhan mau mengajar kita, mengedukasi kita tentang 3 hal yang harus kita ingat, kita pegang di dalam kehidupan dan lingkungan kita, supaya kita selalu awas dan hati-hati untuk menjaga bibir kita ini. Dikatakan pertama, jikalau ingin mau berbicara, pertama sekali dikatakan, periksa dulu apakah yang akan kita katakan baik untuk orang lain. Nah, ini dia. Periksa dulu, pikirkan dulu, jangan dulu ungkapkan dan bicarakan. Periksa dulu apakah yang akan kita katakan baik untuk orang lain. Kalau tidak, jangan, tahan dulu. Karena bisa saja dengan ucapan kita yang sembarangan bisa menyakiti hati orang yang mendengar, hati setiap orang yang kita bicarakan. Dan dikatakan juga bisa menyusahkan hati orang, menyusahkan kehidupan orang. Dan berikut juga dikatakan bisa saja menghina seseorang. Dan bisa juga mempermalukan seseorang. Ya, jadi jangan kita hanya membuat hati orang jadi susah, tersakiti, terhina, dan akhirnya malu akibat dari perbuatan kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang kita bicarakan bisa menjadi sedih, dan dia bisa menangis di belakang kita. Kita senang, tapi orang lain akan menderita. Makanya dikatakan, periksa dulu apakah yang akan kita katakan baik untuk orang lain. Kedua, firman Tuhan mau katakan, periksa dulu apakah yang akan kita katakan itu benar.
Jadi kejelasan itu penting, asal muasal berita itu penting. Sumber dari cerita dan informasi itu sangat penting untuk kita telah dulu baru kita sampaikan. Jangan karena disampaikan satu langsung kita sampaikan ke yang lain. Jangan misalnya hanya kita karena kita lihat orangnya, ini bisa diterima ini sumbernya, langsung kita terima, langsung kita tumpahkan semua orang. Akhirnya apa yang terjadi? Belum tentu benar, tetapi kita sudah dengan semangatnya untuk menceritakan dan untuk membahas dan untuk menyampaikan informasi itu. Kalau itu benar, kalau tidak bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab, saudaraku? Untuk itu, jadilah pembawa sukacita, jangan pembawa barang gosip atau pembohong yang sejati. Supaya kita dipandang orang lalu kita banyak bicara. Jangan hanya karena supaya orang senang mendengar cerita kita atau supaya orang senang datang berbicara dengan kita, supaya orang senang dengan informasi kita. Tapi janganlah kita lakukan itu semuanya. Untuk itu yang kedua dikatakan tadi, periksa dulu apakah yang kita katakan itu benar, jelas, murni, dan demikianlah rincian dari peristiwa atau informasi itu. Barulah kita sampaikan. Kalau tidak benar, tolong jangan kita ucapkan itu. Nah, ketika dikatakan periksa dulu apakah yang akan kita katakan itu bermanfaat. Nah, ini yang ketiga, saudaraku. Jika tidak bermanfaat, jangan kita sampaikan. Jika itu merendahkan seseorang, jangan kita katakan. Kita belajar tentang etika hari ini. Kita belajar tentang attitude hari ini. Jika itu tidak bermanfaat, itu tidak membangun persekutuan, tidak membangun rohani, tidak membangun prinsip dasar kita, tidak membangun kekompakan kesehatian kita, tidak membangun jiwa kekeluargaan kita, tidak membangun gotong royong kita. Kalau semua ucapan kita itu tidak bisa menjadi berkat, jangan omongkan. Karena itu akan mendukakan semua orang. Firman Tuhan dengan hati-hati mengatakan, pakailah semua indera yang diciptakan oleh Tuhan ini, saudaraku. Baik itu mata, hidung, mulut, telinga kita ini yang sangat spesial, yang sangat sempurna Tuhan ciptakan. Pakailah semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat, pembawa sukacita, pembawa berita, good news, berita sukacita yang akan membuat orang menjadi semangat, bangkit, bersorak, merdeka, dan tersenyum bahkan tertawa oleh karena informasi. Untuk itu dikatakan, sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai sahabat yang sejati, sebagai bestie yang luar biasa, yang sebagai seorang keluarga yang memiliki semangat kekristenan, kerohanian yang baik, dikatakan, pergunakanlah bibirmu, pergunakanlah mulutmu, pergunakanlah ucapan yang keluar dari setiap bibirmu yang diciptakan Tuhan itu dengan kata-kata yang bernas. Dengan kata-kata yang bernas, yang menghasilkan berkat dan sukacita bagi orang lain. Firman hari ini, saudaraku, mengajak kita untuk selalu berhati-hati setiap berucap, berkata kepada siapa saja. Jadilah penyampai pesan yang benar, baik, jujur, dan memiliki kabar sukacita. Walaupun memang berita itu sebenarnya isinya menyakitkan, walaupun berita itu sebenarnya adalah benar-benar, tapi sampaikanlah dengan etika, attitude yang diajarkan oleh firman Tuhan. Supaya semua orang yang mendengarkan ucapan kita, mereka bisa terima, tetapi dengan jiwa, hati, perasaan damai. Itulah yang diinginkan. Jadilah berkat bagi semua orang. Jadilah garam dan jadilah terang. Karena untuk itulah kita diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Mengajar kami banyak hal tentang yang harus kami laksanakan di dalam kehidupan keluarga, persahabatan, persekutuan, pekerjaan, dan dimanapun kami berada. Ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Karena jika salah kami untuk menempatkan, bisa merusak segala sesuatu, hubungan, kekerabatan, persekutuan, kekeluargaan, dan pertemanan. Biarlah semua indera yang Tuhan berikan, baik itu mata kami, hidung kami, mulut kami, telinga kami, semua Tuhan yang ada di anggota tubuh kami ini, kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Supaya kami memakainya itu semua menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan menginginkan kami menjadi terang dan garam dimanapun kami berada.
Untuk itu Tuhan berkatilah jemaat-Mu, berkati semua keluarga persahabatan agar semua terjalin dengan harmonis, dengan tutur sapa kami yang sopan dan santun, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih dan penuh kesetiaan di dalam nama Yesus saja. Terima kasih Tuhan, dalam firman-Mu, di dalam ajaran-Mu, dan di dalam persekutuan-Mu dengan Yesus Kristus. Kami bangga dan kami mengucap terima kasih. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, ingat selalu tersenyum dan jaga tetap prokes kita. Tuhan akan memberkati kita.